Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendemonstrasikan uji dependency test atau uji parity test atau uji tes berpasangan. Nah, sebelum kita melakukan uji, hal pertama yang harus dilakukan itu adalah mengetahui apa sih asumsi dasar yang digunakan pada saat kita ingin menggunakan uji tersebut. Yang pertama itu adalah sebaran data variabelnya berdistribusi normal dan tidak ada data outlier, dan tentu saja variabel kita adalah dalam bentuk scale. Nah, kemudian kalau misalnya asumsi dasar ini tidak tercapai, maka kemudian kita beralih ke uji yang alternatifnya, yaitu uji Wilcoxon. Nah, untuk mengecek asumsi dasar, nah kita harus melihat dataset kita terlebih dahulu. Nah, hipotesis kita di sini adalah kita ingin membuktikan apakah ada perbedaan rata kadar Hb ibu hamil sebelum dan sesudah diberi intervensi. Nah, kemudian sebelum kita melakukan cek untuk mengetahui apakah distribusinya normal dan tidak ada data outlier, maka kita harus membuat variabel baru yang isinya adalah perhitungan atau selisih kadar Hb sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, caranya adalah klik transform, kemudian compute variabel, dan kemudian diisikan di sini. Ini saya hapus dulu. Nah, di target variabel ini nanti berisi nama variabelnya. Nah, taruhlah contoh nama variabel baru itu adalah difference. Nanti maksudnya adalah selisih antara kadar Hb sebelum dan dikurangi kadar Hb sesudah. Nah, kita masukkan kadar Hb sebelum perlakuan. Kadar Hb sesudah perlakuan kita masukkan terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan kadar Hb sebelum perlakuan. Kita masukkan juga datanya. Nah, kalau sudah selesai, kemudian klik OK. Nah, kita lihat data set kita kembali. Nah, kita lihat datanya apa sudah terbentuk atau belum. Nah, ini sudah ya di sini. Jadi skala pengukurannya kita cek itu dalam bentuk scale. Nah, langkah selanjutnya kita adalah melakukan tes normality. Nah, klik analysis, kemudian pilih yang explore, descriptive statistik, kemudian pilih explore. Nah, kemudian masukkan variabel selisih tadi di dependent list-nya. Nah, kemudian kita pilih yang plots. Nah, seperti ini kita centangi. Nah, kemudian pilih continue dan selanjutnya adalah klik OK. Nah, kita lihat di output SPSS kita. Nah, kalian bisa juga menghitung dari rasio untuk sickness dan kurtosis. Jadi nanti nilai ini kemudian per masing-masing itu dibagi dengan standar errornya. Nah, kemudian nanti bisa dikatakan normal pada saat kita nanti membandingkan dengan nilai standarnya 1,96 itu standarnya sampai dengan plus 1,96. Kalau misalnya berada di rentang ini, maka dikatakan sebarannya adalah normal. Kalau misalnya di luar rentang ini, maka kemudian sebarannya tidak normal. Nah, atau kita juga bisa menggunakan tes normalitas di sini. Bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Nah, kapan kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan kapan kita menggunakan Shapiro-Wilk? Nah, Kolmogorov-Smirnov itu dipakai pada saat nanti sampel kita itu adalah lebih dari 50. Nah, kalau yang Shapiro-Wilk itu sampelnya kurang dari 50. Nah, karena sampel kita itu adalah ada 70, maka kita gunakan yang Kolmogorov-Smirnov. Jadi kita cek di nilai signifikansi di sini. Nah, nilai signifikansi yang ada di tes normalitas di sini itu adalah 0,000. Nah,
bagaimana kita menyimpulkan apakah distribusinya normal atau tidak normal, atau sebarannya normal atau tidak normal? Nah, bandingkan nilai signifikansi tadi apabila lebih besar sama dengan nilai alfa. Nah, alfanya kita taruh contoh adalah 0,05. Nah, kalau lebih besar dari 0,05 maka dikatakan sebarannya normal. Tapi kalau lebih kecil dari alfa maka nilainya di sini, nilai signifikansi ini, maka kemudian dikatakan tidak normal. Nah, kita cek. Nah, di sini ternyata lebih kecil dari 0,05. Nah, sehingga kita katakan bahwasanya sebaran data untuk uji ini itu tidak tercapai asumsi sebagai distribusi normal. Nah, karena sebaran datanya ternyata adalah tidak normal. Jadi, kemudian kita harus cek dulu untuk data outlier-nya. Nah, apakah ada data outlier? Kita cek. Oke. Tidak ada di data box plot di sini. Nah, sehingga tadi asumsi dasar untuk uji T-dependent itu adalah sebarannya wajib normal dan tidak ada data outlier. Jadi, asumsinya tidak bisa terpenuhi secara komplit sehingga kita beralih ke uji non-parametrik. Gitu ya. Jadi non-parametrik di sini adalah uji alternatif pada saat kita tidak bisa mencapai asumsi-asumsi yang digunakan pada saat kita menggunakan uji T berpasangan. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Kita menggunakan uji alternatif. Alternatif dari uji T berpasangan ini adalah uji Wilcoxon. Nah, langkahnya itu adalah klik analisis. Kemudian pilih yang non-parametrik. Kemudian pilih yang two related sample. Nah, ini dikeluarkan dulu. Nah, apa saja yang dimasukkan di variabel ini? Itu adalah variabel sebelum perlakuan, kadar Hb sesudah perlakuan. Nah, itu kemudian di sini Wilcoxon sudah tercentang. Nah, kemudian klik OK. Nah, kita lihat output dari SPSS. Nah, kita cek di sini. Nah, ternyata itu adalah nilai signifikansi atau nilai p-value-nya itu adalah 0,421. Ini ya. Oke. Nah, kapan kita menerima H0? H0 diterima pada saat apa? Pada saat nilai signifikansi atau nilai p-value-nya ini lebih besar dari nilai alfa. Alfanya taruhlah contoh adalah 0,05. Nah, kapan kita menerima H0 atau kapan kita menerima HA atau menyimpulkan HA pada saat nantinya adalah nilai signifikansi atau nilai p-value-nya ini itu adalah kurang sama dengan 0 alfa atau dalam hal ini adalah 0,05. Nah, kita cek ini di sini ternyata nilai signifikansi atau nilai p-value-nya itu adalah 0,421 dan ini adalah lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari alfanya. Itu ya, sehingga kita di sini adalah menyimpulkan H0. Itu ya. Artinya tadi kita buat hipotesis dari permasalahan kita ya. Permasalahan kita tadi adalah ingin membuktikan apakah ada perbedaan rata kadar Hb sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Nah, kemudian kita punya H0 itu ya. Di sini tidak ada perbedaan, tidak ada beda itu ya, tidak ada perbedaan apa? Rata itu ya. Rata Hb
ibu sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, kemudian hipotesis alternatifnya itu adalah ada beda rata itu ya. Beda rata HB sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, kemudian kita nanti menerima H0 ataukah menerima HA gitu ya, atau menyimpulkan H0 ataukah menyimpulkan HA itu aja. Jadi menyimpulkan ini ataukah yang ini gitu ya. Menyimpulkan HA itu pada saat nilai di sini itu lebih kecil sama dengan nilai alfa atau 0,05, kita ambil contoh sebagai nilai alfa. Nah, kita menyimpulkan H0 itu kalau nilai signifikansi atau nilai p-value-nya ini itu adalah lebih besar dari nilai alfa. Dalam hal ini misalnya 0,05. Nah, ternyata adalah lebih besar sehingga kita menyimpulkan di sini. Sehingga kita bisa katakan tidak ada beda rata kadar HB sebelum dan sesudah diberi intervensi. Oke, nah selanjutnya kita akan mensimulasi untuk uji T berpasangan. Nah, kita masih tetap menggunakan dataset yang sama. Nah, anggap saja bahwasanya dataset kita ini itu adalah sebaran datanya normal dan tidak ada outlier, gitu ya. Jadi, kemudian langkah-langkahnya bagaimana untuk menguji T berpasangan dengan menggunakan T berpasangan. Permasalahannya sama atau yang ingin kita buktikan sama, yaitu ingin membuktikan apakah ada perbedaan rata kadar HB ibu sebelum dan sesudah diberi intervensi. Nah, langkahnya adalah klik analysis, kemudian pilih compare mean, kemudian pilih yang Peirate t-test. Nah, kita keluarkan dulu ya. Kita kosongkan, lalu apa yang dimasukkan di variabel pertama? Itu adalah kadar HB sebelum perlakuan dan kemudian kadar HB sesudah perlakuan. Nah, kemudian dipilih, diklik OK. Oke, kita lihat untuk outputnya. Nah, ini output kita untuk uji T berpasangan. Nah, di sini terlihat nih ya, sampel kita ada 70 gitu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk uji Peirate t-testnya atau sampel berpasangan. Nah, di sini rata perbedaan itu adalah 0,12857, standar deviasinya sekian. Nah, kemudian kita bisa lihat juga nilai confidence intervalnya di sini. Jadi nilai batas bawahnya adalah minus 0,19852 dan batas atasnya adalah 0,45568. Nah, kemudian di sini ada uji nilai T hitung gitu ya, uji hitungnya atau T Peirate hitungnya gitu ya. Nah, ini nanti dibandingkan dengan T-tabel. Nah, ini dengan menggunakan derajat bebas 69. Nah, kemudian kita juga bisa langsung menggunakan nilai signifikansi ini untuk memutuskan kita menerima H0 atau menyimpulkan H0 ataukah menyimpulkan HA. Nah, kita menyimpulkan H0 ataukah menyimpulkan HA. Nah, menyimpulkan H0 saat bagaimana? Saat nilai signifikansi yang di sini ya, itu lebih besar dari nilai alfa. Dalam hal ini adalah 0,05. Nah, kemudian kita menyimpulkan HA itu saat signifikansinya itu adalah lebih kecil dari alfa atau 0,05. Dalam hal ini nilai alfanya. Nah, kita cek di sini ternyata adalah nilai alfanya, nilai signifikansinya itu adalah 0,438. Nah, 438 ini kalau kita bandingkan dengan alfa kita yang 0,05 itu ternyata lebih besar gitu ya daripada 0,05, sehingga kita menyimpulkan HO.
gitu ya. Nah, tadi kita sudah punya hipotesis H0 kita itu adalah tidak ada beda gitu ya. Tidak ada beda rata kadar Hb ibu hamil sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, kita juga punya hipotesis alternatifnya tadi itu adalah ada beda gitu ya, ada beda rata kadar Hb ibu hamil sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, karena nilai signifikansinya itu lebih besar dari nilai alfa, maka kita kemudian menyimpulkan ini. Sehingga kita simpulkan di pembuktian kita hari ini itu adalah tidak ada beda rata kadar Hb ibu hamil sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, demikian untuk materi kita hari ini untuk uji T dependent atau T berpasangan berikut dengan uji alternatifnya atau non parametrik sebagai pengganti kalau asumsi dari T berpasangan tidak terpenuhi. Demikian. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.